Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari saya undang dengan penuh kasih. Kita bangkit berdiri. Kita akan landaskan ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami ada sampai sekarang, semua karena berkat Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur ya Allah, dengan beribadah di hadapan-Mu yang Maha Kudus dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Apa yang kami lakukan pagi hari ini biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Hamba-Mu menyerahkan ibadah pagi hari ini, para pelayan-Mu, pemain musik, worship leader bersama dengan singers, pengendar budi-budi persembahan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sedang menonton melalui live streaming juga. Tuhan berkati melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Hamba-Mu menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa, yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kehidupan lebih dari pemenang. Amin. Menang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan, amin, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Bangkit gerejanya, amin. Kita lebih dari pemenang. Kita pujikan dari awal. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri dengan iman, dengan penuh sukacita. Hidup kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, segala virus dikalahkan, segala sakit dikalahkan. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Amin. Dari pemenang, angkat tanganmu, katakan haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya. Mari kobarkan semangatmu, katakan haleluya, amin.
baginya. Yesus Raja, Dia segala Raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Raja. Kita bersyukur karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan haleluya bagi Yesus. Haleluya. Dibangkitlah baginya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita lebih dari, kita lebih dari. Kita lebih dari. Katakan, saya lebih. Saya lebih. Katakan ke kiri kanan kau, katakan kamu lebih. Kamu lebih dari. Sekali lagi, kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yang hidupnya lebih dari pemenang, katakan amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar akan situasi apapun. Dia naik ke surga, tidak meninggalkan kita. Dia menyediakan tempatnya yang terbaik bagi kita di surga. Bahkan Dia juga menjanjikan Roh-Nya yang kudus untuk senantiasa bersama dengan kita. Haleluya. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat sebuah pujian yang berkata, Tuhan, Kau yang selalu bersama dengan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Amin. Amin. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Amin. Ku yakin Kau bersama kami. Mari kita pujikan dari awal. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya, glory. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku
besertaku, sebab Kau Allah Immanuel Tuhan. Sekalipun hidupku, haleluya, Kau senantiasa menjadi kepastian dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Katakan, sekalipun ku berjalan, haleluya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Berjalanlah Kau Tuhan bersama kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Allah-Ku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Dengan kesungguhan hati kita katakan bersama-sama, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang angkat tangan-Mu, angkat roh-Mu. Saat ini Dia melihat Engkau, Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan-Mu, apa yang menjadi kerinduan dalam hati-Mu. Dia tidak pernah meninggalkan Kau. Haleluya. Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau Tuhan Yesus bersama kami. Haleluya. Kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau sekali lagi, mari kita siapkan penyembahan kita. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Glory, haleluya. Kami butuhkan Engkau Tuhan, berjalan bersama kami menuju kemenangan yang Kau beri. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Bersama dengan Kau Tuhan, kami tidak perlu takut. Bersama dengan Kau Tuhan, kami tidak perlu gentar akan situasi apapun. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu pegang kami Tuhan, pegang hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu, tangan-Mu pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang selalu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, tiada kata yang dapat kami katakan di hadapan-Mu selain kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena Engkau yang sudah memilih kami Tuhan menjadi anak-Mu. Kau sudah memilih kami untuk kami beroleh hidup berkemenangan bersama dengan Kau Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi hari ini, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau kembali merenungkan peringatan akan kenaikan-Mu ke surga. Sehingga kami boleh semakin taat, semakin setia, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biar Engkau tahirkan lidah bibirnya, taruh firman-Mu di atas lidah bibirnya, dan kami siap mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, segala kuasa si iblis yang akan mencoba mengganggu dan merebut firman-Mu dari kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang membentengi kami, kuasa-Mu yang memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut datangnya firman-Mu. Haleluya, amin.
Selamat pagi saudara, Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati di mana saja saudara berada yang saat ini mendengar dan melihat ibadah live streaming GWPS El Rapa. Puji nama Tuhan, jika hari ini kita bersama-sama beribadah dalam perayaan kenaikan Yesus ke surga. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yesus 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Kita patut bersyukur karena kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya dan juga untuk mengutus Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita, menolong, menghibur, dan memberi kekuatan bagi setiap umat Tuhan. Kita juga harus patut bersyukur kepada pemerintah yang telah memberikan apresiasi bagi umat Kristen melalui diberlakukannya perayaan ibadah ini sebagai hari libur nasional. Jadi kita patut mengucap syukur untuk hal itu. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan untuk merayakan kenaikan Yesus ke surga dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Saya memberi judul semakin lebih di dalam Tuhan dengan suatu harapan bahwa kenaikan Yesus harus memberi dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu hidup semakin lebih di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saudara menyimak, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kenaikan Yesus. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Melalui perikop Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 ini, maka dapat dilihat ada dua bagian di dalamnya. Bagian pertama berbicara tentang Yesus, bagian kedua berbicara tentang hidup kita. Bagian pertama, Bapak Ibu yang berkat Tuhan, perhatikan ayat 50 sampai dengan ayat 51. Terdapat kalimat yang diulang dari masing-masing ayat 50 dan 51. Apa di sana? Memberkati mereka. Ayat 50 ada kalimat memberkati mereka, lalu diulang kembali di dalam ayat yang ke-51, memberkati mereka. Hal ini mengandung satu pengertian bahwa Yesus adalah sumber berkat bagi hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Yesus sumber berkat. Di mana ada Yesus, di situ ada berkat. Di dalam rumah tangga ada Yesus, maka rumah tangga itu diberkati. Di dalam pekerjaan ada Yesus, maka pekerjaan yang kita lakukan diberkati. Di dalam pelayanan ada Yesus, maka pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi juga diberkati. Amin saudara, karena Yesus adalah sumber berkat.
Pagi hari ini saya mau mengajak saudara yang sedang pegang HP, yang sedang menonton live streaming. Boleh sekarang atau nanti. Kalau minggu yang lalu Ibu Christine mengajak saudara untuk menulis luar biasa. Saya langsung nulis luar biasa. Ya. Maka saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, saya diberkati. I am blessed. Kalau saudara mau tulis bahasa Inggris silahkan. Kalau mau tulis bahasa Jepang, watashi wa megumerete iru, boleh. Kalau saudara pakai bahasa Mandarin, boleh juga. Wohan sing yu, semua boleh. Ya. Saudara tulis itu menjadi satu keyakinan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, taat melakukan firman-Nya, dan setia sampai kesudahannya, pasti dalam keberkatan Tuhan Yesus Kristus. Pasti dalam keberkatan Yesus Kristus. Lalu masih dalam bagian pertama adalah kalimat terangkat ke surga. Setelah memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dari surga turun lalu kembali ke surga. Peristiwa ini adalah fakta sejarah. Sekali lagi saya katakan, peristiwa Yesus naik ke surga adalah fakta sejarah bagi umat Kristen. Bahkan dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, semua adalah fakta sejarah. Karena disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Ini menjadi kesaksian kita. Fakta sejarah disaksikan oleh banyak orang. Ini bagian pertama, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Mari kita masuk pada bagian yang kedua. Tentang tanggung jawab yang harus kita emban. Berbicara tentang hidup kita. Berbicara tentang saya, berbicara tentang saudara. Berbicara tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu saya beri judul tadi, semakin lebih di dalam Tuhan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita. Ini menjadi tuntutan kita. Di dalam ayat yang ke-52 sampai dengan ayat 53. Yang pertama, saudara kasihan Tuhan. Di sana dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Semakin lebih menyembah. Itulah kehidupan kita. Hidup ini adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan. Artinya memberikan rasa hormat paling tinggi, memberikan rasa hormat paling dalam kepada yang termulia, kepada yang teragung, kepada yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan ini harus menjadi prioritas hidup kita. Ini harus menjadi yang utama di dalam hidup ini. Tidak ada yang boleh sanggup atau tidak ada yang boleh menggeser kedudukan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Sekalipun kondisi kita dalam pusaran penderitaan. Kita tidak boleh menggeser kedudukan Tuhan.
Kita tidak boleh mengganti Tuhan dengan hal-hal yang membuat kita lebih dari itu. Tidak boleh. Dan saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini tetap memprioritaskan Tuhan. Mari kita lebih dalam menyembah. Sekalipun mungkin saat ini saudara masuk di dalam penderitaan, masuk di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Nomor satu, tetap ingat Tuhan, sembah Dia. Ada satu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 dan 26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas di penjara. Ada satu penderitaan hebat terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak lepas dari penyembahan di hadapan Tuhan. Mereka tidak lepas menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sehingga mukjizat Allah dinyatakan. Saudara mungkin saat ini berada di dalam lingkup penderitaan. Mungkin saudara tidak berada dalam penjara, tapi saudara dalam tekanan. Saudara dalam penderitaan yang luar biasa. Tetap menyembah Tuhan dan saudara percaya mukjizat Allah dinyatakan di dalam penderitaan saudara. Saudara akan dipulihkan, saudara akan dilepaskan, saudara akan diberkati. Katakan amin. Sembah Dia lebih dalam. Karena ini menjadi tuntutan kita semua. Lalu yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, masih ayat yang ke-52 di sana dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Yang kedua adalah semakin lebih bersuka cita. Dimanapun kita berada dalam situasi apapun harus memancarkan sukacita surgawi. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun besarnya hambatan yang ada, sekalipun kerasnya tekanan yang datang, sekalipun derasnya gelombang yang meneru, sukacita adalah bagian hidup kita. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 4. Saudara buka, di sana dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi tuntutannya ada, mari kita semakin lebih bersukacita di dalam Tuhan. Hari-hari ini memang hari-hari yang sangat berat. Kita berada dalam lingkungan, kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi jangan sampai itu merenggut sukacita kita. Jangan sampai itu menggeser sukacita kita. Tampilkan sukacita itu di dalam wajah saudara, di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara. Karena kita adalah umat pemenang yang harus memancarkan sukacita surgawi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Katakan dengan iman, sukacita adalah saya. Yes, sukacita adalah saya. Dalam segala situasi dan dimanapun kita berada. Sukacita harus ada. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-53.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya mengambil bagian di bagian 3 ini, semakin lebih beribadah. Tadi yang pertama semakin lebih menyembah, semakin lebih bersuka cita. Yang ketiga adalah semakin lebih beribadah. Sekalipun dalam situasi yang saat ini kita hadapi, pandemi COVID-19, kita dibatasi untuk berinteraksi sosial. Ada jarak. Lalu kemudian kita dibatasi untuk tidak berkerumun, PSBB. Lalu kita juga dibatasi untuk beribadah di rumah saja. Atau kita tinggal di rumah saja. Namun bukan berarti kita mengendorkan kerajinan kita untuk berinteraksi dengan Tuhan. Situasi seperti ini bukan berarti kita mundur dari Tuhan, tapi justru lebih giat untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah lebih dalam. Injil Matius pasal 6 ayat 33 jelas mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Diperintahkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tuntutan kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan gunakan alasan lockdown untuk saudara tidak beribadah. Jangan gunakan alasan tidak ada kuota untuk kita tidak beribadah. Karena kita masuk dalam kemajuan teknologi yang saat ini saudara lihat, saat ini saudara dengar. Itu adalah kemajuan teknologi. Kalau beberapa puluh yang tahun atau ratusan tahun yang lalu, mungkin orang tidak mampu beribadah secara online. Tapi kita hidup di zaman modern. Jangan jadi alasan, oh saya tidak bisa ke gereja. Tapi tetap saudara harus mencari Tuhan. Gak ada alasan saudara kasihin Tuhan. Saudara katakan, saya tidak punya kuota Pak Pendeta. Saya tidak punya pulsa. Tapi saudara main medsos kenceng banget. Ini bukan jadi alasan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Allah sumber berkat akan menambahkan apa yang saudara butuhkan. Apa yang saudara rindukan. Ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan yang melihat, mendengar. Mari semakin lebih beribadahlah pada Tuhan. Karena dalam ibadah, Tuhan hadir. Karena di dalam ibadah, kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mendapat kelegaan. Jemaat Tuhan yang diberkati, perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun esensinya tetap sama. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dunia sedang terpuruk, Indonesia mengalami demikian. Tetapi perayaan ini harus menjadikan satu momentum baru dalam kehidupan kita. Yaitu mari kita semakin lebih menyembah di hadapan Tuhan. Karena kita percaya hanya Yesus yang sanggup mengatasi segala penderitaan di muka bumi ini. Hanya Yesus dengan kuasanya
Roh Allah sanggup mengatasi apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita lebih bersuka cita. Apapun yang terjadi dan dimanapun kita berada, bukan alasan untuk kita mengeluh, bukan alasan untuk kita menggerutu, tapi tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan mari kita gunakan momentum perayaan kenaikan Yesus ini untuk kita giat beribadah, mencari Tuhan. Sekalipun kita beribadah dengan online, tapi gunakan itu dengan kesungguhan hati, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga lawatan Allah pun dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, seperti awal tadi saya katakan, Dia yang naik ke surga, menjadikan tempat bagi saudara dan saya orang percaya. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kehidupan kita, menghibur, menolong, dan memberi kekuatan apa yang kita jalani dalam hidup ini. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Semakin lebih di dalam Tuhan, saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita masing-masing. Mari kita nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh merayakan dan menikmati ibadah kenaikan-Mu ke surga. Sekalipun kami hanya mampu melihat dan mendengar melalui live streaming, namun kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Engkau memberkati hamba-Mu di tempat ini, bahkan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya.
Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Oh haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Angkat tanganmu, katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Mukjizat terjadi di hidup saya, di hidup saya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Mukjizat terjadi di hidup ini. Terjadi di hidup ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah. Amin. Mukjizat di hidup ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Mukjizat terjadi di gereja kami, di gereja kami. Mukjizat terjadi, mukjizat di hidup kami, hidup kami. Mukjizat terjadi di gereja kami, di gereja kami. Haleluya. Sembah Dia, Allah yang sumber berkat, memberkati saudara, saudara yang sakit. Yehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan. Saudara yang kekurangan, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Saudara yang kehilangan damai sejahtera, Dialah Yehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami sembah Engkau. Curahkan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Dimuliakan, oh ditinggikan, Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, oh amin. Yang berkata, yang berkuasa, oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sembah Dia, dimuliakan nama-Nya. Muliakan, amin. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh haleluya. Lihatlah tangan-tangan mereka yang terangkat Tuhan. Mereka butuh pertolongan-Mu. Engkau jamah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang kecewa Engkau hiburkan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang mulai kehilangan damai sejahtera, Engkaulah Allah sumber damai sejahtera itu. Yang mulai malas untuk mencari Engkau, Tuhan ketuk pintu jemaat-Mu dengan kasih-Mu, sehingga mereka lebih dalam lagi untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memperbaharui di dalam kehidupan kami firman-Mu yang hidup, sehingga kami dihidupkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesusku. Dari awal, pertengahan hingga di penghujungnya ini, Engkau bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah sekarang, Tuhan berkati. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah, Tuhan berkati. Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau juga memberkati pelayanan di tempat ini. Engkau juga memberkati keuangan gereja, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu dengan menyalurkan berkat yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan berkati sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu yang mengambil bagian. Pada pagi hari ini kami percaya jerih payah kami bersekutu dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku buat pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan yang berkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Namun kembali kita berdoa di hadapannya. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia dari Sang Putra, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini engkau terima. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan di penyertaan-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Haleluya. Ajar Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang setia untuk melihat dan mendengar ibadah online pagi hari ini. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah mengambil bagian. Terima kasih untuk kru yang multimedia yang sudah memberikan terbaik. Tetap jaga kesehatan saudara supaya hari Minggu nanti kita beribadah kembali. Dan tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling berkati. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Terima kasih atas partisipasinya dalam ibadah online pagi hari ini. Sekali lagi selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Kita akan lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita berjumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Allah buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada, kami boleh hadir Tuhan di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap boleh bisa melayani pagi hari.